Selamat pagi teman-teman yang terkasih. Pada hari ini, kita akan membahas bersama-sama materi tentang manusia citra Allah. Pasti di antara teman-teman banyak yang bertanya-tanya, apa sih maksud dari secitra dengan Allah itu? Nah, maka dari itu, marilah kita belajar bersama-sama untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan secitra dengan Allah. Manusia diciptakan sebagai citra Allah, artinya adalah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena manusia diciptakan secitra dengan Allah, maka manusia memiliki martabat sebagai pribadi, bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Maksudnya adalah, kita sebagai manusia dapat mengenal diri kita sendiri, menjadi tuan atas diri kita sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil untuk membangun relasi dengan Allah. Sebagai citra Allah, manusia harus dapat menunjukkan bahwa dirinya benar-benar dapat menghargai dirinya sendiri sebagai ciptaan yang secitra dengan Allah. Misalnya, kita harus dapat menunjukkan dan berusaha memiliki kepribadian yang baik seperti Allah, yaitu mau mengampuni, mengasihi, dan selalu bermurah hati. Allah melengkapi manusia dengan akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Kemampuan inilah yang dapat membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Sebagai citra Allah, masing-masing manusia diciptakan dengan keunikannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang memiliki kesamaan persis dengan orang lain. Bahkan, anak yang terlahir kembar sekalipun pasti dapat ditemukan sisi perbedaannya. Misalnya dapat dilihat dari segi fisik, sifat atau karakter, bahkan dapat dilihat dari minat dan bakatnya. Keunikan-keunikan itu merupakan anugerah dari Tuhan yang dapat menjadikan diri seseorang itu berbeda, dapat dikenal, dan diperlakukan dengan khusus pula. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tugas sebagai citra Allah. Yang pertama, manusia harus bisa memanfaatkan dengan bijak kuasa dan tugas yang diberikan Allah kepada kita. Ini dapat kita lihat pada kitab Kejadian 1 ayat 26-30, yaitu di mana manusia dipanggil untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya, dan menguasai ciptaan Allah lainnya. Nah teman-teman, dari sinilah kita dapat memahami bahwa hendaknya kita tidak memiliki sifat yang egois dan serakah kepada orang lain maupun kepada ciptaan lainnya. Kita harus dapat menumbuhkan rasa peduli dengan sesama dan dapat dengan bijak melestarikan alam. Yang kedua, bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan ciptaan Allah lainnya. Ini dapat kita lakukan melalui kata-kata, tindakan atau perbuatan, dan bukan dengan sikap menghancurkan dan menguasai. Kita dapat melakukan melalui hal-hal kecil, misalnya menaati perintah Allah, tidak membuang sampah sembarangan, atau bisa juga menanam pohon dan bunga di halaman rumah. Aku memiliki kemampuan. Manusia dibekali kemampuan sejak Allah menciptakannya. Tugas manusia adalah bertanya, mencari, dan menemukan dalam dirinya kemampuan-kemampuan apa yang dimiliki. Nah, apakah teman-teman tahu apa kemampuan teman-teman itu? Kemampuan yang dimiliki manusia dibagi menjadi dua sifat, yaitu kemampuan umum dan kemampuan khusus. Yang pertama yaitu kemampuan umum. Kemampuan ini dimiliki oleh setiap manusia, yaitu bergerak, berbicara, melihat, mendengarkan, dan lain sebagainya. Sedangkan kemampuan khusus adalah kemampuan yang tidak semua manusia dapat memiliki atau menguasainya.
Misalnya, kemampuan dalam bidang seni, dalam bidang olahraga, sains, atau hal-hal yang lain. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bertanggung jawab terhadap kemampuan yang diberikan Tuhan. Nah, apa sih cara untuk mengembangkan kemampuan? Yang pertama, melatih diri terus-menerus tanpa takut salah dan gagal. Karena jika kita menemui suatu kesalahan atau kegagalan, maka hal itu dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk membenahi kesalahan dan berusaha melakukan yang lebih baik lagi. Yang kedua, masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama. Misalnya nih, teman-teman saat ini bergabung dalam ekstrakurikuler yang ada di sekolah, seperti melukis, menari, basket, voli, dan lain-lain. Yang ketiga, belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Kemudian, ada sikap-sikap yang perlu ditanamkan dalam mengembangkan kemampuan. Yang pertama, tidak mudah putus asa. Kedua, harus tekun dan disiplin. Yang ketiga, harus semangat dan berusaha keras untuk dapat mengembangkan kemampuan. Lalu, selalu menyertakan Tuhan dalam setiap usaha kita melalui doa. Selanjutnya, syukur kita sebagai citra Allah. Allah membekali manusia dengan akal budi, hati nurani, dan roh. Melalui akal budi, hati nurani, dan roh, manusia senantiasa dapat mencari dan menemukan Allah, serta manusia juga dapat mengimaninya. Jadi, segala pengalaman, baik itu pengalaman manis maupun pahit, diciptakan sempurna atau tidak sempurna, diciptakan cantik dan taman atau sebaliknya, ini tidak terlepas dari campur tangan Allah. Maka dari itu, Allah mengajak dan membimbing manusia untuk senantiasa bersyukur atas apa yang dimiliki. Nah, coba teman-teman dilihat dari diri sendiri. Lebih sering bersyukur atau lebih sering mengeluh? Manusia mampu bersyukur itu apabila dapat mengakui bahwa yang dilakukan Tuhan adalah cara Tuhan untuk mencintai dirinya. Kemudian, mampu mengagumi keindahan dan karya serta penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Lalu, mengungkapkan rasa syukur melalui ibadat dan mewujudkan syukurnya itu dalam hidup sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal baik yang berguna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, seperti menolong sesama, melestarikan lingkungan, menjaga kesehatan diri, menjaga kebersihan diri maupun alam sekitar, dan membiasakan bersyukur baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kiranya materi pada hari ini dapat berguna bagi hidup kita semua dan memampukan diri kita untuk senantiasa dapat selalu bersyukur atas kemampuan-kemampuan yang Allah berikan kepada diri kita. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.